Pengertian hibah. Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara sukarela tanpa pengharapan balasan apapun. Hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Ada dua hibah menurut para ulama. Yang pertama, jumhur ulama. Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Yang kedua, ulama mazhab Hambali. Hibah sebagai pemilik harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi hibah boleh melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak. Bedanya ada dan dapat diserahkan. Penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Dasar hukum hibah. Hibah sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah ini adalah sunnah, karena bahwa setiap pemberian atau hadiah dari orang lain jangan ditolak, walaupun harga pemberian tersebut tidak seberapa. Selain itu, pemberian hadiah dapat menghilangkan kebencian antar sesama, khususnya antara pemberi dan penerima hadiah. Rukun hibah. Rukun hibah ada 4. Yang pertama, al-wahib, yaitu pemberi hibah. Pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena keterpaksaan. Yang kedua, al-mahud lahu, yaitu penerima hibah. Setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan, maka hibah tersebut tidak sah. Yang ketiga, sikhat, yaitu ijab dan qabul, serat terima antara pemberi dan penerima. Yang keempat, mauhud, yaitu barang yang dihibahkan. Barang tersebut benar-benar ada dan memiliki nilai atau manfaat, serta barang yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Syarat hibah. Yang pertama, sesuatu yang dihibahkan ialah boleh diperjualbelikan. 2. Yang menghibahkan harus sudah balik, berakal, tidak terlarang mempergunakan. 3. Orang yang menerima hibah dengan syarat berhak memiliki sesuatu yang dihibahkan. 4. Syarat ucapan atau sikhat ijab qabul dalam jual beli. Macam-macam hibah. Hibah bersyarat. Apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah. Hibah umrah atau hibah manfaat, yaitu hibah bersyarat dalam bentuk bahwa seseorang dibolehkan memiliki sesuatu yang semula milik penghibah selama penerima hibah masih hidup. Bila penerima hibah meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak penghibah. Hibah rukbah adalah pemberian bersyarat. Jika syarat itu ada, maka harta itu menjadi milik penerima hibah, dan bila syarat itu tidak ada, maka harta itu menjadi milik penerima hibah, dan bila syarat itu tidak ada, maka harta itu akan kembali kepada pemberi hibah. Pencabutan hibah. Pada dasarnya, hibah tidak dapat dicabut kembali karena merupakan pemberian yang telah diterima oleh yang diberi hibah. Pencabutan hibah. Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan kecuali dalam hal-hal berikut. Yang pertama, jika syarat penghibahan itu tidak dapat dipenuhi oleh penerima hibah, maka barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah atau pemberi hibah, atau pemberi hibah boleh meminta kembali atas barang tersebut. Yang kedua, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan suatu kejahatan atas diri penghibah. Dan yang ketiga, jika penghibah jatuh miskin, sedangkan yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Berikut adalah contoh hibah. Yang pertama yaitu ada pemberian tanah waris dari orang tua ke anaknya
atau ada ikatan darah. Dan yang kedua ada seorang dermawan yang menghibahkan tanahnya untuk kuburan masyarakat. Yang ketiga, seorang yang mampu menghibahkan kekayaannya untuk membangun sebuah sekolahan, pondok, dan panti asuhan. Jadi kesimpulannya, hibah adalah memberikan hak milik kepada orang lain dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan. Hibah tidak ada kaitan dengan warisan. Dari segi pelaksanaannya sudah berbeda. Hibah diberikan jika si penghibah masih hidup, sedangkan warisan dilakukan setelah adanya kematian. Esensi kompilasi hukum Islam dalam memberikan batasan pemberian hibah adalah baik kepada anak-anaknya sendiri. Maka hibah kepada anak-anaknya dibatasi dengan keadilan.